Ketika kita menyalurkan zakat untuk korban kekerasan perempuan, tidak ada lagi kecemasan, terombang-ambing. Kita bismillah yakin karena kita paham. Ada datanya. Nah, itulah buku yang dituliskan dan langsung akan dijelaskan oleh penulisnya nanti. Dan juga ada tenaga, ini ada Ibu Hadia Al-Mirna MK selaku BPISA dan KP Sulawesi Selatan. Selamat datang Ibu. Dan juga ada tenaga yang kedua, Ketua Kabupaten Goa, Bapak Dr. Hadi Selanjutnya kami langsung saja persilakan penulis dan juga tenaga untuk menduduki tempat yang telah kami sediakan. Yunda, belajar dengan video langsung saja dalam pengalaman saya berikan kepada Ibu Yulianti Nurmaina dari Hari Mensos. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salam dan salam kepada kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nasihat sahabatnya yang kita yang sama-sama kami banggakan, kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Nasional Indonesia beserta seluruh jajarannya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Kemudian seluruh ketua wilayah daerah dan jajaran juga yang sudah hadir. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Para narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Kiai Haji Bapak Abah. Hadir menempuh kilo perjalanan dari Goa sampai ke Makassar. Kemudian juga Ibu Andi Bina, selamat datang Ibu Andi. Terima kasih sudah hadir dan bersama kita pada satu hari. Teman-teman Syiah yang saya banggakan dan saya cintai, mohon izin itu Pak Abbas, Ibu Mina, saya bicara dulu. Buku zakat untuk korban kekerasan pada perempuan dan anak adalah sebuah pergolakan luar biasa dari saya pribadi sebagai penulis. Yang ini bukan dari hadir. Jadi ketika saya menjadi pendamping korban sejak tahun 2003 sampai sekarang, jadi lebih dari 20, kurang lebih lebih dari 20 tahun. Persoalan paling besar yang ketika itu terbuat adalah korban itu sulit mendapatkan akses keadilan. Jadi kalau kita ngomongin korban, maka hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan itu sulit didapatkan oleh korban. Mendampingi korban, yaitu mulai dari polisian, BAP, kemudian kejaksaan, sampai di pengadilan, belum lagi nanti di kejaksaan tidak seluruhnya bisa P21, selain P19, jadi dibagi lagi kasusnya, itu kadang-kadang membuat kita jadi menyerah. Lalu kemudian terus seperti itu sampai pada satu titik apa sih solusi yang bisa diselesaikan atau ditawarkan oleh Islam sebagai agama rahmat dan alamin untuk menyelesaikan kasus. Sehingga pada hari ini saya sangat mengapresiasi itu juga seluruh tim khusus digital perempuan dan pembangunan Institut Teknologi dan Industri Raya Jakarta sangat mengapresiasi teman-teman GWN mau mengkaji isu zakat untuk korban dan perempuan. Boleh kasih hapus buat semua yang hadir.
Nah, karena berangkat dari Islam harus memberikan solusi, selain kita tahu ada konflik syariah, apa yang bisa ditawarkan? Salah satunya adalah dengan zakat. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus zakat? Ada zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslimah dan muslim. Bahkan bagi yang baru lahir pun itu wajib atas zakat fitrah. Ya kan? Kapan orang tidak berzakat? Ketika sudah meninggal. Tapi begitu baru lahir, itu yang terkena zakat. Nah, zakat itu menjadi suatu kewajiban. Kenapa sih nggak infak dan sedekah? Karena kalau infak dan sedekah, itu orang bisa kasih kapan kerja, dan tidak kasih juga tidak apa-apa. Tetapi kalau zakat itu diberikan menjadi sebuah kewajiban. Ketika kita memasukkan korban kekerasan perempuan dan anak sebagai salah satu golongan penerima zakat, maka pada saat yang sama kita memanusiakan para perempuan yang notabene adalah kekerasan seksual, KDRT, incest, pekerjaan rumah tangga yang tidak mendapatkan pekerjaan perlakuan secara manusiawi, gitu ya, korban trafficking dan lain sebagainya. Ada pengakuan secara sosial bahwa mereka itu sederajat dan sama dengan mutalabil, dengan duafan maupun bahkan penerima zakat yang lain. Jadi sama pun golongannya dengan fakir, miskin, repot, disabilitas, dosawi dan sama. Jadi ada proses memanusiawikan para korban ini setara dengan penerima zakat yang lain. Itu yang pertama. Ada proses pengakuan yang disebut sebagai kebenaran. Kemudian ada keadilan. Keadilan itu apa? Ibu dan bapak, tidak semua kita perlu memahami bahwa korban kekerasan terhadap anak tidak bisa mengakses dana BPJS atau dana kesehatan nasional. Kenapa? Karena BPJS itu mengecualikan golongan korban kekerasan perempuan dan anak mengakses dana BPJS karena dianggap bukan sebagai penyakit. Atas pengecualian inilah, maka mereka tidak bisa mendapatkan akses ke kesehatan. Padahal luka vagina, luka rahim, luka fisik dan sebagainya itu luar biasa dalam para korban. Banyak di antaranya kemudian ada kerusakan kemarin dalam rahim yang kemudian harus diangkat. Busuklah alat kelaminnya dan lain sebagainya itu tidak diselesaikan tanpa medis, tapi BPJS mengeluarkan mereka. Bagaimana dengan dana bantuan korban? Dana bantuan korban hanya bisa diakses bagi mereka organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Pospaku. Jadi kalau organisasi bantuan hukum itu tidak atau belum terakreditasi, maka mereka tidak bisa mengakses dana bantuan. Lagi-lagi berkatakan, akhirnya hak atas kebenaran, keadilan itu menjadi hilang oleh korban. Apalagi atas pemulihan. Ketika terjadinya kasus kekerasan seksual, korban itu mengalami penderitaan yang luar biasa sedikit, maka kemungkinan tidak heran, gitu ya, banyak sekali korban kekerasan seksual yang ingin bunuh diri. Bahkan sudah ada yang bunuh diri, dan itu banyak, tetapi tidak dianggap sebagai kecelakaan nasional. Coba kalau pesawat jatuh, heboh kan orang masuk mengumpulkan dana, banjir masuk mengumpulkan dana. Tapi kalau ada perempuan menjadi korban kekerasan seksual, perkosaan secara ramai-ramai, yang disalahin perempuan, nggak pakai jilbab sih, dewasa malam sih, lagian mau sih dan sebagainya. Jadi ada blaming victim. Nah, untuk itulah, jangan zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dia tidak menggantikan pendanaan nasional lainnya yang sudah diatur oleh Undang-Undang, misalnya Undang-Undang PPO tahun 2007. Tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang yang sudah ada restitusinya tidak menggantikan itu, maupun undang-undang tidak pidana kekerasan seksual tahun 2022 yang juga punya dana restitusi tidak menggantikan itu, tetapi sebagai dana emergency. Teman-teman bayangkan kalau lagi rumah sakit ada UGD, ada IGD, dia emergency. Jadi dia tidak permanen, emergency. Digunakan untuk apa? Untuk bisul, karena banyak dari daerah, wilayah, misalnya begitu, yang belum memberikan akses bisul atau ketemu secara gratis. Kemudian akses tidak gratis ya. Nah, misalnya banyak yang belum, makanya kita dipakai itu dengan bisul, yang sudah jadi korban, ketika bisul dia harus bayar. Dan dengan bisul itu bervariasi teman-teman, tergantung wilayah daerah. Rata-rata itu mulai dari 200.000 ke atas.
tapi ada yang lebih dari 1 juta. Belum lagi kalau dia harus lapor polisi, transportasi yang dibutuhkan. Memindahkan dari tempat, memindahkan ke tempat yang wilayah aman. Banyak korban ketika mereka menjadi kekerasan dan mereka dan mereka mendapatkan intimidasi dari pelaku dan keluarga. Nah, bagaimana melindungi rasa aman? Itu bisa digunakan melalui dana zakat. Kenapa sih dana zakat? Dana zakat itu dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Dia bisa diakses kapanpun tanpa prosedur yang ribet. Itu hebat kalau misalnya dibahas ya. Tahu saya lembaga amil zakat itu prosesnya mudah. Ya karena dia tidak panjang kali lebar, tetapi kita maksud dana bantuan lainnya prosesnya lebih cepat. Dan yang terpenting adalah walaupun kita pakai akuntabilitas, tetapi hak korban untuk kerahasiaan tetap dilindungi. Itu sebabnya kita melakukan advokasi secara serius mulai dari tahun 2020 sampai hari ini. Alhamdulillah menghasilkan 3 kebijakan, 2 di tingkat lokal dan 1 di tingkat nasional. Di tingkat lokal ada komitmen dari Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Daphne, memberikan surat edaran Wali Kota Tangsel bahwa dana zakat dan dana sosial lainnya bisa dipergunakan untuk korban kekerasan kepada. Ini langsung ditandatangani oleh Bapak Wali Kota. Kemudian yang kedua, komitmen di tingkat lokal, Basnas Kota Tangerang Selatan itu mulai mengalokasikan dana zakat sebesar 103 juta rupiah untuk diberikan kepada korban sejak tahun 2003. Itu luar biasa. Bahkan Badan Tingkat Pusat belum punya komitmen jumlah angka yang bisa diberikan, tetapi Basnas Tangerang Selatan sudah punya komitmen. Sehingga kerjasama dengan P2G2A Tangerang Selatan, BP3KB-nya berjalan dengan cepat. Di tingkat nasional, kita punya standar operasional prosedur dapat untuk korban kekerasan dan korban dari lembaga-lembaga filantropi di Indonesia. Artinya, kalau lembaga filantropi mau menyampaikan ya, maka kita sudah berikan panduan apa yang harus dilindungi dari data korban, apa yang akuntabilitas oleh kita dapat bisa diberikan. Melalui prosedur itu, kita berharap ada dapat dapat mereka sadar kepada kita bagian dari solusi menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Ibu dan Bapak, teman-teman semua, saya perlu menyampaikan bahwa perintah zakat itu selalu beriringan dengan perintah sholat. Tidak ada hampir ya, bisa dikatakan hampir tidak ada perintah sholat yang tidak diiringi dengan zakat. Teman-teman bisa cek di banyak ayat di dalam itu 12 dan perintah. Semuanya selalu beriringan. Makanya ada ancaman apa kalau kita mengutip pendapat dari Sosedi dalam kita tidak ada ya maksudnya saya ancaman gitu ya, ancaman Allah gitu lebih besar kepada orang-orang yang tidak berzakat dibandingkan orang-orang yang tidak berpuasa. Jadi bukan tidak ada hukuman yang besar, jadi cinta maaf saya salah menyebut karena tidak tetapi ancamannya lebih besar ataupun pernyataan, kira-kira begitu bahasa itu kan mudah ya, atau halus ya, dan mudah dipahami. Bahkan untuk menyebut orang yang paling berdosa saja, misalnya adalah sebagai orang-orang yang melampaui batas. Itu sudah teguran yang sangat keras Allah kepada orang-orang yang lalai. Nah, ketika kita ngomongin sholat, itu selalu berikan yang kita bisa. Sekali lagi, kalau orang yang nggak berzakat itu nanti di akhirat atau yang akan ditalungkan lehernya dan sebagainya. Di sisi lain, akhlak ini tidak menambah asal-asalan, tetapi memberikan indikator sehingga golongan terlibat zakat itu masuk kepada 4 indikator, yaitu fakir, miskin, rekor, dan sterilitas. Karena kan itu kita masukkan kan tahun-tahun sekarang sudah ada tuh perbudakan. Kalau di mana perbudakan seperti zaman dulu, di mana orang tidak merdeka secara manusiawi, maka mungkin sudah tidak ditemukan. Tetapi kalau mengenai ini adalah mereka yang terbelenggu sebagaimana hasil aslinya berwajib lahan, maka rekor itu masih ada sampai hari ini.
Jadi orang-orang yang tidak bisa berbebas dirinya dari rasa aman, dari rasa nyaman, nggak bisa speak up dan sebagainya. Maka mereka adalah victim. Siapa victim? Di antaranya adalah korban. Korban itu dalam rumah tangga termasuk victim. Karena dia tidak bisa terbebas dari suami belakang. Dia tidak bisa terbebas dari kakek atau paman yang setiap kali dalam badan itu dikatakan bahwa KDRT. Incest adalah kekerasan seksual dalam hubungan keluarga. Harus saya pilih dan termasuk sebagai infak. Bagaimana dengan kakek dan istri? Banyak sekali kita temukan di lapangan istrinya pejabat, orang kaya, begitu. Tapi ketika menjadi korban KDRT, itu otomatis menjadi miskin. Karena semua akal ditutup oleh suami. Betul di atas daftar, di atas KTP, dia kaya, tinggalnya di rumah jalan D, nomor C. Tapi begitu dia melakukan kasus KDRT yang dia alami, hanya kemudian hilang semua akses ekonominya. Maka dia sudah itu kemudian menjadi denda. Dan yang terakhir adalah disabilitas. Disabilitas ini adalah orang-orang yang berjuang sejak awal. Kalau Yusuf Qaradawi bilang orang yang sedang memperjuangkan agama, bebaskan diri dari segala penindasan, kezaliman, termasuk juga penjajahan, mereka saat bersalah. Tetapi kemudian makna disabilitas ini diperluas. Basnas, Lazis Muhammadiyah, dan juga Lazis NNPM itu memanai orang-orang yang jadi veteran veteran kemerdekaan itu juga berhak atas. Mereka berjuang dalam Allah pada masa itu membebaskan Indonesia dari jajah. Maka disebut disabilitas. Setiap tanggal 17-an mereka dapat santunan. Bahkan COVID, FUI. FUI itu menghasilkan orang yang sedang sakit dan lain sebagainya dalam situasi COVID kemarin berhak harus dapat. Jadi mengenai zakat, orang yang berumur terima zakat, mustahil terima zakat itu diterima. Mustahil itu dimaknai sebagai refugee oleh ahli iman. Ulama besar di tingkat dunia atas penerapan ahli iman adalah kemudian badan PBB yang khusus menangani refugee kemudian modal dan filantropis selama mereka hidupnya dan bergabungkan dengan sistem Islam untuk kemudian mengkorek atau mengumpulkan dan mendapatkan filantropi Islam lainnya untuk diberikan kepada refugee. Artinya ada pemaknaan penguatan makna dari para musahid teman-teman para Syiah yang dari Syiah. Kita memang perlu berterima kasih kasih berasal dari dengan sangat baik. Kita harus menemukan gagasan-gagasan baru sebagai kader Muhammadiyah dan juga Syiah ini ke depan kita harus gimana bergerak menyelesaikan solusi. Dan mudah-mudahan sejak untuk warga sadar pembangunan ini membuka jalan bagi perjuangan para korban dan keadilan, kebenaran dan pemulihan dan kemudian juga bisa dikerjasamakan dan diberikan dan tanpa kebahagiaan mohon dukungan dan perizinan dan bisa mendapat dukungan dari dinas pemberdayaan itu tidak sebenarnya perempuan. Benar secara dan doa. Oh iya saya tadi Pak bilang. Jadi SOP dan tempatan itu langsung dikatakan oleh diminta. Yang beli tangan itu kayu. Yang beli tangan itu orang saya. Itu ibu saya. Terus saya minta kaca. Jadi itu minta apa? Gimana? Saya minta aja begitu. Nah, begitu teman-teman, semoga ini menjadi pemakai diskusi kita atas segala saran. Karena kan nggak ada daging yang tak retak ya, pasti ada temuan-temuan, pasti ada kekurangan-kekurangan. Saya perkirakan ada di belakang udah angkat tangan, penanya ada ini. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah dan segala perjuangan dari itu saya atas kesempatan kami menunggu segala saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli atas materinya. Pertanyaannya disimpan dulu ya, kita langsung dengarkan dari panelis yang kedua, yaitu Bapak Dr. Des Haji Abbas Alawi SH. Silakan Bapak. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadar rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan yang kami hormati, Ibu Yulianti Mutmainah, penulis buku Zakat untuk perubahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang saya hormati, saya banggakan, Ibu Hadia Mirna, Pidana Hukum, yang saya hormati, moderator yang saya hormati, seluruh peserta yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, di hari Jumat, kita berkenan hadir bersama-sama di tempat ini. Salam dan salawat kepada junjungan dan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul, panutan kita, segala kita, rahmatan lil alamin. Tentu sekalian yang saya hormati, kami hadir di tempat ini dalam kapasitas saya sebagai Ketua Badan Administratif Nasional Kabupaten Goa, diundang untuk memberikan tanggapan pandangan atas buku yang ditulis oleh Ibu Yulianti Mutmainah. Kita tahu semua, Basnas atau Badan Administratif Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah lembaga pemerintah non struktural yang mandiri, yang tugasnya adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial agama lainnya. Itu tugas Basnas, mengumpul dan menyalurkan dan mendayagunakan. Menyalurkan itu sifatnya konsumsi, tetapi mendayagunakan itu sifatnya produktif. Itulah sebabnya banyak kegiatan Basnas, ada namanya chicken, dia jual ayam crispy, ya, itu dari Basnas diberikan bantuan kepada orang-orang yang ekonominya lemah. Itu bagian dari pemberdayaan. Ada Z Auto yang memberikan bantuan kepada bengkel. Ada Z-Mart, warung-warung kecil, berikan bantuan. Ya. Dan Z lainnya, ya. Apa cuma itu?
bantuan yang diberikan oleh Basnas pada masyarakat yang membutuhkan. Tidak, banyak bantuan lainnya yang disalurkan oleh Basnas kepada masyarakat yang membutuhkannya. Di Sulawesi Selatan ini termasuk beberapa daerah yang rawan gempa, yang rawan terjadi bencana alam. Termasuk di bawah seringkali terjadi bencana alam. Di daerah lain, begitu terjadi bencana alam, maka Basnas segera mempersiapkan diri untuk memberikan bantuan kepada mereka yang ditimpa bencana alam itu dari dana zakat, dari dana infak sedekah. Ya. Itu berulang-ulang sudah kita lakukan di Sulawesi Selatan ini. Bahkan ketika terjadi gempa di Sulawesi Barat, kita di kabupaten itu segera mengumpulkan bantuan diberikan kepada saudara-saudara kita yang kena musibah, kena bencana yang ada di daerah tersebut. Itu antara lain tugas dan tanggung jawab dari Basnas menyalurkan dana yang sudah dikumpulkan itu. Terus sekalian yang saya hormati, lalu kaitannya dengan buku yang ditulis oleh Ibu Yulianti Mutmainah yang berjudul Saka untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya belum membaca seluruhnya buku ini karena baru kemarin saya dikasih. Dari 300 halaman ini baru sekitar 100 halaman yang saya baca, tetapi ada gambaran yang bisa kami lihat, bisa kami ambil. Dan dari judul buku ini juga kita bisa pahami apa yang tertulis di dalamnya. Di buku ini banyak pakar yang memberikan pandangan yang pendapatnya. Ya. Di antaranya itu Ketua Rasisme Pusat, demikian juga Bapak Sekretaris Jenderal Muhammadiyah dan sekarang menjadi Menteri. Ada Rektor yang memberikan pandangan. Semuanya itu memberikan pandangan yang sangat positif, sangat bagus. Menyatakan bahwa buku ini sangat bagus isinya dan perlu kita diskusikan. Kenapa? Karena apabila kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 25, di situ dikatakan bahwa pendistribusian zakat itu kepada mustahik berdasarkan syariat Islam. Nah, ini tegas di situ dikatakan. Kalau zakat itu harus didistribusikan kepada mustahik berdasarkan syariat Islam, maka rujukannya adalah surat At-Taubah ayat 60. Inna sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabilillah.
Ya. Di sini surat Al-Tawbah ayat 60 ada 8 asnaf yang berhak memperoleh zakat. Jadi dia miskin, dia fakir, dia miskin, dia hamil, golongan zakat. Kita memerdekakan muda, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnu sabil, mereka yang melakukan perjalanan lalu di perjalanan kehabisan bekal. Ini secara letterlek di surah atau ayat 10 yang berhak memperoleh zakat. Di ayat surah atau ayat 60 tersebut tidak disebut secara eksplisit korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau ini zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lalu pertanyaannya, bisa kan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak memperoleh zakat? Kalau saya ditanya, jawaban saya bisa. Ya. Kami hanya ingin mengajak mari kita membaca surat ayat 60 itu surah At-Taubah jangan semata dari sisi tekstualnya, tetapi dari segi kontekstual. Ayat itu turun 1400 tahun yang lalu. Terjadi perkembangan yang sangat luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di kalangan kita umat Islam, ya. Sehingga kalau kita terpaku dengan teksnya secara literalnya ayat itu, tentu tidak ada ini, tidak ada di ayat ini. Jadi kita tentu harus bisa membaca secara kontekstual. Tapi ibu penulis buku ini sudah memberikan penjelasan, ya. Dan saya juga sudah sampaikan tadi, setelah terjadi gempa banyak orang yang kena bencana. Nah ini juga kena bencana ini. Kekerasan terhadap perempuan, korban kekerasan terhadap perempuan. Hanya penyebabnya berbeda. Ada karena alam, ada karena perilaku manusia. Ya, tetapi dia sama-sama korban. Korban bencana alam dikasih zakat, lalu korban kekerasan perempuan dan anak. Katanya tidak bisa karena tidak ada dalam. Iya. Jadi kita harus memahami itu, ya. Saya sangat setuju dengan apa yang ditulis oleh Ibu Julian Ibu Manina. Paling tidak dia bisa masuk di apa kelompok, ya, kelompok fakir, kelompok miskin, kelompok garib, Afrika, dan kelompok fisabilillah. Dia bisa masuk di situ. Di dalam buku ini ditulis oleh Ibu bahwa ada korban kekerasan perempuan dan anak yang seketika jadi miskin. Iya. Dan orang-orang yang korban itu pemulihannya paling cepat 2 tahun. Yes. Kalau 2 tahun itu perempuan yang tidak ada lagi akses kepada suami dan sebagainya, maka dia akan hidupnya berharap.
Apa tidak bisa dikasih saran? Orang yang hidupnya sengsara, malah. Ya, gitu. Orang yang korban kekerasan baik anak dan perempuan itu orang yang teraniaya, orang yang berjuang melawan kedaliman. Ya. Bukankah orang yang berjuang membela kebenaran itu kan orang yang bisa bilang, ya, dia berjuang di jalan Allah. Di buku yang ditulis oleh Ibu Yulianti ini, banyak variasi yang disampaikan oleh beliau menampilkan film Korea, film India, film-film lain yang menggambarkan kekerasan terhadap KLT, kekerasan terhadap anak, dan dampaknya luar biasa. Ya. Itu yang ditulis di dalam buku ini. Jadi saya menilai buku ini sangat bagus sekali, sangat menarik, ya. Dan sangat pantas orang korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menerima masyarakat. Ya. Sangat pantas menerima masyarakat. Ya tentu ada yang tidak sependapat dengan kami. Mungkin ada di teman-teman yang pimpinan Basnas yang tidak sependapat. Itu ada yang seperti ini. Itu terserah ya. Tetapi sekali demikian, Basnas itu berkewajiban memberikan bantuan. Ya. Dan selain zakat yang dikelola oleh Basnas, dia mengelola zakat, infak, dan sedekah. Infak dan sedekah itu tidak ada asnafnya. Dia harus diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia. Ya. Jadi siapa yang terkena musibah bencana, dia harus dibantu, harus ditolong. Bahkan jangan ditanya dulu, siapa nama, di mana alamatmu, apa agamamu, dibantu, serikat bantu. Dari persoalan kemanusiaan. Kemanusiaan itu universal, berlaku secara internasional, ya. Dan itu sangat ditekankan di dalam Islam. Dalam solidaritas sosial kemanusiaan sangat ditekankan di dalam Islam. Itu yang saya lihat, ya, yang saya lihat. Oleh karena itu, Basnas Kabupaten Goa, kalau ada kasus seperti ini di Goa, selalu kami siap memberikan bantuan dalam development. Karena orang itu susah. Orang itu menderita lahir dan batin. Masa kita tidak bantu? Di mana rasa kemanusiaan kita? Kalau ditimpa musibah, ditimpa kecelakaan, apalagi dia korban seksual, korban kekerasan dalam rumah tangga, ya. Biasanya itu yang menjadi korban itu bukan hanya satu kali, tetapi lama itu berulang-ulang penderitaannya luar biasa. Lahir batin. Itulah sebabnya Ibu Yulianti mengatakan bahwa itu pemulihannya sekitar 2 tahun baru bisa. Dia malu, dia stres,
macam-macam yang dia hadapi. Oleh karena itu orang-orang yang seperti inilah yang mestinya memperoleh bantuan dan pertolongan dari kita semua. Sekali lagi kami bangga dengan buku ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan respons dari seluruh penambah bangsa yang ada di Republik ini. Saya kira untuk sementara kami tanggapan saya terhadap ini sangat bagus, ya, dan menarik untuk kita bicarakan, kita diskusikan secara bersama-sama. Sementara saya bagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya materi yang sangat kita tunggu-tunggu dan ini bisa dikatakan pejuang oleh ke depan. Karena kalau ada kekerasan, pasti kepada kita BPKA. Lapor dulu kan, ayo sana, saya teman. Nah, ini sudah ada kepalanya Ibu Aidia yang akan menyampaikan materi menanggapi bapak dan perempuan korban kekerasan, perempuan dan anak yang juga dikaitkan dengan pengalaman beliau selama menjalani BP3. Silakan Ibu dengan hormat dan bersilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Abbas, Ketua Basnas Kabupaten Buro. Makasih Pak Kiai. Ya, yang saya hormati para pengurus Nasional Aisyah yang hadir pada pagi hari ini dari 24 kabupaten kotanya. Ya, 24. Terima kasih banyak atas hadiran ibu-ibu semua pejuang perempuan. Dan yang saya hormati, saya banggakan dan saya terima kasih sekali kepada penulis buku ini. Ya, kita berikan aplaus kepada ibu-ibu yang sekali. Ya, waktu teman-teman dan ya, waktu teman-teman dari pengurus Aisyah provinsi datang audiens ke tempat saya, terus dia mengatakan akan ada nanti bedah buku. Ya, sangat untuk perempuan korban kekerasan. Saya katakan ini sangat-sangat bagus sekali karena memang ini yang sekarang yang sangat banyak korban kekerasan perempuan dan anak yang memang harus kita tolong. Ya, dan kita sudah ketahui bersama, tapi tadi dikatakan oleh penulis Ibu Yuni, zakat itu kan rukun Islam. Ya, setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, setelah terakhir baru menunaikan ibadah haji. Ya, salat itu tiang agama, perempuan itu tiang negara, sama-sama tiang. Kalau impiannya rapuh, otomatis kita akan hancur semuanya. Ya, karena agama itu juga fondasi kita. Semua yang dan apa yang kita dapatkan sekarang ini terhadap korban-korban kekerasan baik perempuan, anak, korban kekerasan seksual, Pak Kiai, karena sekarang ini ada
moral etika yang sudah sangat kurang karena adanya tadi terpengaruh oleh teknologi. Ya, makanya minyak saya datang lalu menjadi narasumber, itu dulu yang selalu saya tekankan. Kembali ke agama, kembali ke adat, kembali ke akhlak, kembali ke etika. Ya, karena waktu dulu kita masih kecil, kita tidak boleh keluar rumah kalau tidak salam ke orang tua, kemudian tidak sholat subuh, maghrib kita harus ada di rumah. Sekarang kebalikannya. Ya, saya ingat dulu kita waktu dulu ya orang tua kita makan dalam rumah, tapi bawa air besarnya di luar karena tidak ada WC dalam rumah. Sekarang ibu-ibu zaman modern semua mau ada WC-nya dalam kamar. Sekarang kebalikan, kita makan di luar, itu mau bawa air, pulang ke rumah. Ya ini tadi dari terbalik ini dunia. Ya makanya saya sangat terima kasih sekali Bu Yuni sudah menulis buku ini karena memang ini jadi salah satu permasalahan kami ya terhadap korban-korban kekerasan seperti tadi dikatakan Ibu Yuli tidak di apa ya tidak di apa ya kalau BPJS ya tidak ditanggung oleh BPJS apabila ada korban kekerasan baik perempuan maupun anak karena dianggap ini bukan penyakit. Padahal kalau biasanya sudah menjadi korban kekerasan ada penyakit penyerta yang mengikutinya. Kalau misalnya melakukan itu orang bersih-bersih dan kalau tidak rata-rata pelaku orang-orang yang tidak bersih-bersih juga karena dia sudah biasa melakukan dan dia tidak pernah misalnya sudah tidak ada lagi tempat keyakinan dia melakukan kekerasan dan rata-rata kekerasan yang didapatkan itu bukan dari orang-orang luar tapi di dalam rumah sendiri. Ini yang banyak kami dapatkan. Makanya Presiden Prabowo sesuai cita dari 8 citanya dan cita pertama itu mengatakan memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu mulai dari kita dalam kandungan sampai meninggal itu ada haknya kita sebagai warga negara Indonesia dan diatur di Undang-Undang Dasar. Di aspek kita keempat dikatakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi ketenagaan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, generasi milenial, Gen Z dan penyandang disabilitas. Ini jelas. Di situ dikatakan peran penguatan peran perempuan. Bukan peran laki-laki, penguatan peran perempuan. Jadi di pemerintah juga peran perempuan itu sangat-sangat besar sekali. Jadi inilah yang kami sampaikan di kesempatan ini karena bukan hanya kita yang organisasi, tapi pemerintah harus hadir. Karena kita ini perempuan adalah tiangnya negara. Perempuan ibu itu adalah guru pertama buat anak-anaknya. Siapa yang mengajar kalau kita? Karena ya bapaknya ya mungkin lebih banyak kita yang berinteraksi dengan anak kita daripada suami kita. Dan ini juga tertuang dalam visi-misi Gubernur Sulawesi Selatan itu maju dan berkarakter. Ini jelas sekali mencerminkan pembangunan kita yang berbasis universal, nilai nasionalisme terjadi itu tadi akhlak, budaya dan kearifan lokal. Ini yang membangun akhlak, budaya dan kearifan lokal, kejujuran, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dalam negara Republik Indonesia. Jadi memang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai kabupaten kota, sampai ke pedesaan ini memang sudah
ada yang berbicara tentang perempuan. Makanya di Kementerian PPPA ada namanya Ruang Bersama Indonesia. Ruang Bersama Indonesia ini di adalah cikal bakalnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Ya, karena memang kita harus terbebas dari kekerasan baik perempuan maupun anak. Ya, di dalam bukunya Bu Yudi memang sudah sangat komprehensif ya Bu ya, dan ini juga menjadi salah satu kendala juga di lapangan Pak Ustadz ya, karena ada beberapa korban ya, walaupun kami juga sudah ada koordinasi dengan teman-teman Basnas baik Basnas provinsi maupun kabupaten kota sudah ada juga, tapi kalau korbannya itu di luar Islam ya, ini biasanya kami sulit untuk mendapatkan bantuan. Dan tapi kan ada sadaran, ada infak. Ini biasanya cuma itu mas infak yang prosesnya. Ya, jadi ini mungkin kita akan nanti bicara juga dengan seluruh ketua Basnas baik provinsi maupun kabupaten kota bagaimana menyikapi apalagi menolong korban-korban kekerasan yang perempuan dan anak, karena di Sulawesi Selatan ini dari 9 juta lebih penduduknya ya 52% itu adalah perempuan, 52% penduduk Sulsel perempuan, dan 29 hampir 30% itu adalah anak-anak, hampir 30% adalah anak-anak, dan jumlah kekerasan yang di Sulawesi Selatan ya yang di 2023 1.500, di 2024 ada penurunan 16 kasus 16 kasus, dan ini ya di tahun 2025 ini ya baru pertengahan tahun sudah lebih 600 kasus. Dengan korban, ya biasanya kan satu kasus ada 2-3 korbannya. Ya, contoh kemarin saya tidak ingin Pak Ustadz di satu kasus 40 kan korbannya. Ya, jadi itu misalnya biasanya satu kasus 600, tapi korbannya sudah hampir 1.000. Ya, ini yang harus kita sikapi bersama-sama. Dan yang tertinggi sekarang yang kita ini adalah korban kekerasan seksual, dan bukan siapa, anak-anak di bawah 18 tahun. Ya, dan rata-rata pelakunya itu ya di dalam keluarga sendiri. Jadi kalau dulu kan kita kalau di apa ya, dititipi sama nenek, kakek, dititipi sama om, ya sepupu, kakak laki-laki, aman-aman saja. Tapi sekarang jangan mengatakan aman-aman saja, karena yang banyak kami dapati orang dalamnya sendiri yang melakukan. Ya. Dan terakhir ini ahli forensik dari Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Labuan Batu melaporkan bahwa setiap hari 5 anak yang didatang di visum di rumah sakit. Kalau 25 hari efektif kerjanya rumah sakit, ini dari rumah sakit, rumah sakit Bayangkara, kita itu yang tidak mau lagi mobil. Ya, baru satu rumah sakit 25 hari efektif kerja rumah sakit, berarti 125 per bulan. Kali 12 berapa berapa baru sampai rumah sakit. Belum yang di Wahidin, belum di Labuan Bajo, belum yang misalnya yang di Haji. Dan ini karena sudah ini yang terjadi yang kita dulu yang berani speak up, yang tidak berani karena dianggap aib keluarga, kita malu. Ya, padahal sebenarnya jangan Bu kita anggap itu aib, karena kalau kita biarkan akan begitu, akan ada korban
berikutnya. Karena yang kami dapatkan ternyata ini yang berlaku, ya kita asesmen ternyata tidak pernah menjadi korban waktu kecil. Jadi itu terekam di memorinya. Ya, akhirnya dia juga ya karena dia tidak berbeda rendah, akhirnya dia melakukan kekerasan seksual juga kepada orang yang lemah. Ya, yang tadi itu yang yang ada beberapa ya yang biasa yang bidangnya ya orang itu lemah yang bawahnya lah yang dianggap dia bisa melakukan. Dan sekarang seperti jangan kita bilang karena profesornya tinggi, pengetahuannya tinggi, pendidikannya belum tentu. Ya, karena ada keterlibatan di dalamnya. Ya, sama juga. Ya, yang banyak melakukan ini banyak pesantren yang tidak terdaftar di Kementerian Agama, di Kanwil, di Kadep Agama Kabupaten. Karena sekarang ini orang bebas-bebas dengan menghadapi dengan iming-iming akan nanti kalau misalnya bisa baca Al-Quran, bisa hafal 30 juz akan disekolahkan ke Medina, ke Maroko, ke Afghanistan, ke mana tidak tahu apa. Saya dibayangkan nanti kalau jadi tahfiz Quran, nanti menjadi penghafal Quran, kita dibangunkan rumah di surga. Bagaimana bagusnya rumah di surga dan dibawa lagi anak-anak pergi belajar ke Madinah, ke Mesir, kemana? Semua Quran, apalagi gratis. Ya ini yang begini, inilah yang kami inginkan. Ibu-ibu Aisyah semua yang ada di sini menjadi agen kami namanya agen 2P, pelopor dan pelapor. Ya, kita pelopor, misalnya ada yang begitu kan kalau misalnya kita kan sampai ke tingkat desa ya Bu, ya sampai ke akar rumput, ya kita punya anggota. Kalau ada yang kalau di kampung kan kenapa? Anak begitu mau dibawa, ditawarkan ke Quran. Ya kalau bisa kita edukasi sedikit. Ada yang kita isinya, ada yang kita sudah ada laporkan diri karena biasanya begini yang didekati itu orang-orang yang dibawa menengah ke bawah. Karena apalagi kalau ini gratis, mau disekolahkan, apalagi yang kemarin yang dijual itu ya mau digantikan jadi istrinya Pak Kiainya, ya jadwalnya, ya, iya. Tapi ternyata ini yang jadi makanya kami di Dinas PP3R itu Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu semua, ya ini hampir setiap hari kami dapatkan, hampir setiap hari, makanya saya terima kasih sekali karena tapi juga pemerintah punya keterbatasan anggaran. Ya, jadi kalau misalnya ada sahabat yang bisa bantu kami sangat terima kasih, kami sangat apresiasi karena inilah memang yang kita butuhkan. Karena di dalam memenuhi korban, pemerintah tidak bisa, harus ada unsur PKS di dalamnya. Ya, harus ada unsur PKS di dalamnya. Ada pemerintah, ada organisasi masyarakat, kemudian ada dari perguruan tinggi, ada dari media, dan ada dari dunia usaha. Apalagi kalau ini bukan dari Indonesia, tapi dari organisasi agama yang betul-betul bisa membantu kami membebaskan korban-korban kekerasan. Karena mungkin bisa dilihat kalau luka. 1 bulan, 2 bulan mungkin bisa sembuh. Tapi luka hati sampai mati akan terbawa. Ini yang selalu kami dapatkan. Lama kami asesmen, lama kami hampir kalau misalnya korban bukan sekali asesmen langsung selesai, tapi berkali-kali kami buat biasanya sedikit di rumah aman. Karena kami ada rumah aman.
Di rumah aman ini juga kalau misalnya ya Mbak Yuli, ya kita kan punya keterbatasan anggaran makan minum. Kalau korbannya ini yang biasa kali pusing, di mana lagi kita mau dapatkan anggaran? Makanya biasanya teman-teman juga burung-burungan, tapi kalau sudah ada basnas yang bisa bantu, ya ini mungkin bisa kita komunikasikan. Ya, ini ada status tidak perlu saya ini sudah viral itu, kemudian di mana ada di kemarin ya banyak status yang kami dapatkan. Dan yang sekarang yang kami tangkap ini mungkin ibu-ibu tahu juga ya ada lagi selebgram ya yang kami tangani sekarang ini. Jadi orang-orang terkenal juga korban juga ternyata. Dan rata-rata ya makin penelitian yang dilakukan itu biasa juga karena ini saya nanti kasih kerja di sana, termasuk ya sebenarnya TPPO ini Bu Yuli ya TPPO. Jadi nanti saya bawa di sana kerja, ternyata sampai di sana dijadikan ya pekerja seksual, kemudian karena orang tidak tahu apa yang dibuat anaknya, dia apa ya dia kirimkan orang tuanya uang per bulan, sudah bangun rumah, sudah bangun ini, tapi begitu terjadi kita mengembalikan, kita sampaikan orang tuanya kalau pekerjaannya hanya begini, orang tuanya biasa mengatakan jadi kalau anak pun tidak kembali ke sana tidak ada yang hidup saya. Ya ini yang jadi problem juga ya, jadi problem kita juga karena dia berbanyak orang tuanya tapi dari uang yang salah. Ya ini yang selalu juga kami dapatkan. Jadi mungkin teman-teman nanti juga mungkin bisa nanti sama-sama kita berkolaborasi bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat. Kemudian Ibu sekalian yang saya hormati, seperti tadi dikatakan oleh Pak Ustaz ya memang di dalam sanad itu di surat Taubah ayat 60 dikatakan bahwa ada beberapa golongan yang memang bisa diberikan sana. Dan rata-rata korban kekerasan ini fakir miskin. Ya, jadi memang menjadi salah satu ya rata-rata itu adalah fakir miskin. Kemudian juga ya itu tadi kemudian ya budak atau orang yang tidak dalam dia menjadi apa ya dalam rumah ya dia jadi bukan pelanggan tapi kalau itu dia dibawa tekanan gitu ya dia dibawa kekuasaan ya dia kekuasaan misalnya bapak yang sepupunya omnya kakeknya itu dibawa kekuasaan ini juga harusnya. Kemudian ya, itu tadi banyak yang kami dapatkan juga, yang bisa dibilang ini ya, itu yang apa ya namanya, yang di jalan Allah, ya itu tadi. Ya, dan yang banyak juga yang kami dapatkan, ini adalah korban perempuan yang diterlantarkan. Jadi misalnya, orang dari sini menikah, misalnya dia pergi kerja ke Jawa atau kemana, dia sudah kawin, ya kemudian dari sana karena dipanggil pulang sama keluarganya supaya dekat dengan orang tuanya dan itu, dia tahu istrinya pulang ke sini tidak ada keluarga istrinya. Ternyata sampai di sini keluarga sini itu menikahkan laki-laki ini dengan keluarganya dia oh ya dia terlantarkan dan istri ini yang dalam kami dapatkan Bu kemarin ada 3 anak, 4 anaknya mungkin yang kemarin 4 anaknya berarti 5 kita lantarkan kita dapat di pinggir jalan kita bawa ke rumah karena kami tidak punya anggaran untuk mengembalikan ke kampungnya di Jawa kami kumpul komunitasnya. Ya, komunitas orang Jawa. Ya, paguyubannya orang Jawa kan katakan ada ini keluarga, kok ditanya di mana kampungnya, di mana
supaya yang mereka ini ya dia berbahasanya udah begini, terus paguyubannya ya tapi ternyata ada organisasi yang dipertimbangkan yang lebih yang mau terima dia karena mungkin buka usaha di sana diminta dan sekarang kan masih tegak selalu pemantauan betul tidak saya rasa kita dipekerjakan menjadi ya jadi ini juga tapi di DP3 kalau ada korban begitu korbannya kami asesmen korbannya kami hilangkan traumanya kemudian mau kembalikan ke lingkungannya harus juga kita edukasi supaya tidak dibully, tidak diomongkan, ya. Tapi biasanya korbannya biasanya bilang, saya tidak mau kembali ke situ. Makanya kita carikan tempat yang lebih aman, yang orang tidak tahu siapa dia sebenarnya, supaya dia lebih bisa hidup tenang di tempat yang baru. Jadi memang Bapak Ibu sekalian ya, ini dikatakan tadi Pak Kiai, ya apa ya? Kalau itu bisa diberikan ke perempuan korban kekerasan dan anak. Saya bilang iya, terima kasih Pak Kiai karena rata-rata memang juga korban kekerasan ini adalah laki miskin, kemudian dibawa tekanan dan itu tadi ada kekerasan di jalan malam. Kami di BP3 ada dua unit layanan namanya Puspada dengan UPT PPPA. Jadi Puspada ini pencegahan. Kemudian UPT itu penanganan kalau sudah jadi korban. Dan inilah yang di UPT ini yang biasanya yang kami selalu kekurangan anggaran ya kami kekurangan apa sudah masuk rumah sakit sudah beratus-ratus juta anggaran biaya ini kan biasanya kami tidak punya anggaran di BP3A. Ya contoh ya tahun kemarin ada perempuan di kabupaten salah saja, saya sebut namanya ditikam sama suaminya 25 kali. Iya. Dioperasi 15 kali. Ya. Kami dapat tagihan dari rumah sakit suami 250 juta. Bayangkan. Iya. Di kami mendapat tagihan, tapi tadi anggarannya saja jadi pembayaran perempuan begitu tidak sebegitu besar. Akhirnya kami urunan banyak yang biasa, tapi kemana-mana. Tapi kalau ada kemasan nanti, insya Allah juga kami akan membuat bukan pemerintah ya, tapi meminta bantuan untuk ya dibantu seperti ini. Karena kami di DNTP tidak punya anggaran yang cukup untuk seperti ya membayar yang rumah sakit ya. Jadi di Puspada itu adalah untuk pencegahannya dan di 24 kabupaten kota sudah ada semua Puspada. Jadi 24 kabupaten kota sudah ada Puspada, cuma untuk PPPA itu tinggal yang belum ada di DP contoh dengan sidra habis dan proses untuk pembentukan kelembagaannya. Ya, jadi di Puspada itu ya layanan untuk belajar yaitu layanan konseling. Jadi kalau misalnya sudah anak atau kita sendiri yang merasakan saya kayaknya ini sudah ada unsur-unsur pelecehan, ada unsur-unsur kekerasan, boleh itu Puspada melakukan konseling. Sebelum menjadi korban, sebelum menjadi korban boleh konseling, kami ada konseling ya. Jadi kami konseling ke anak-anak, kemudian ke calon pengantin, kemudian kami juga memberikan layanan parenting dan pengasuhan karena sekarang ini pengasuhan dan inilah yang membuat banyak anak-anak sekarang ini yang tidak ada etikanya. Ya, karena itu tadi pengasuhan dan pengasuhan anak umur 1 tahun dikasih handphone, ibunya juga asik komputer. Ya, padahal ini di Singapura, saya kalau tidak salah 3 hari yang lalu saya lihat di Instagram, Perdana Menteri Singapura itu sudah melarang anak di bawah umur
untuk screen time. Sekarang kita mengangkat screen time-nya, kalau bisa 24 jam, iya. Jadi screen time bukan cuma handphone, bukan ini, tapi televisi juga termasuk screen time. Makanya dibatasi anak-anak di bawah umur itu tidak boleh screen time lebih dari 2 jam. Karena ini ya mempengaruhi juga ya orangnya, kepribadiannya. Makanya banyak anak sekarang yang kita tantrum. Ya, banyak suka tantrum karena dia kan komunikasi cuma tanpa tidak dua arah, banyak yang speech delay. Ya, coba nih anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun, kita nonton misalnya apa ya, Upin TV, pasti bahasa Malaysia terus. Ya, coba kami nonton nih misalnya SpongeBob yang berbahasa Inggris, pasti berbahasa Inggris terus. Ya, ada apa hubungannya yang apa ya? Yang ini yang bahasa Rusia. Ya, ada. Itu berbahasa kita di situ. Unsur-unsur kekerasan. Apalagi bukan. Yang satu lagi adalah yang bilang yang cinta. Banyak unsur kekerasan itu. Cica. Jangan kita nonton anak cica yang lebih masih bagus, ya. Karena banyak yang mengajarkan etika, ada agama, tapi ya Sinchan, Masya, terus ini banyak unsur kekerasannya. Ini yang membuat karena ini juga ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anak itu kan adalah kehidupan. Jadi apa yang kita kerjakan di rumah itu juga yang dia kerja. Contoh, anak umur 2 tahun begitu kita lihat sebuah buta pasti sudah pergi ambil dan juga bantu nego. Dia lihat ibu bapak ibunya selalu dan pakai lipstik, pasti lipstik tak dia pakai, kalau tidak dia coret-coret di seluruh lipstik. Makanya apa yang kita buat di rumah ya harus betul-betul memperlihatkan kalau ini anak kita ini harus kita menjadi contoh yang pertama. Contoh yang pertama buat anak-anak kita, jangan dia menjadi contoh dari luar. Karena contoh dari luar barang tidak bagus. Jadi yang berkarya umur anak kita 2 sampai 7 tahun itu semua ibunya. Ibuku bilang, tapi umur sudah sekolah, sampai 12 tahun, ibu guruku bilang, ya, umur 13, sudah mulai remaja, temanku bilang, sampai umur 17, sudah dapat jalan dirinya. Temanku bilang begini, mama, temanku bilang begini. Karena sudah berjauh. Begitu nanti 17 tahun umur 25, 28, egonya yang lihat. Saya mau begini. Makanya orang tua itu harus mendidik, mengasuh anaknya mulai dari umur 0 sampai 28 tahun yang itu usia-usia dewasa. 30 itu sudah mulai tersadar, ini ternyata begini. Memang ibu itu bilang, memang ini kita harus kembali ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi ya kita lihat dengan cara tadi ya kekerasan baik perempuan ini ya akan sangat kolaborasi dengan apa ya badan ambil sana ya walaupun sudah ada SOP ya Bu tapi kan secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian BPPA. Mungkin juga nanti ada nanti kebetulan kan Ibu Menteri kan orang ya NU, kemudian
Mungkin saya bisa nanti juga, mungkin ya Bu Yuli punya akses untuk ngobrol dengan Bu Menteri supaya ini dibicarakan dengan Kementerian Agama supaya ini menjadi salah satu menjadi salah satu ya keputusan bersama atau mungkin dibawa misalnya ke tingkat presiden supaya ini menjadi salah satu perhatian pemerintah bagaimana sangat ini bisa dijadikan rujukannya untuk mendorong kekerasan yang miskin, disabilitas dan lain-lain. Ya, kemudian untuk tahun seperti saya katakan itu BPA itu ada di pencegahan dan penanganan. Kalau sudah jadi korban, kita bawa ke UPT PPA. Ya, UPT PPPA. UPT PPPA ada juga di 24 kabupaten kota. Tapi kalau kami di provinsi, Puspa itu ada di atas ini, pasti lebih tahu Adisa Skincare. Ya, depannya Adisa Skincare itu Puspada Masagena. Ya, jadi di situ kalau misalnya ya harus ada sedikit pun koordinasikan, dikonsultasikan tentang bagaimana parenting pengasuhan pola itu mesti di belakangnya itu dinyatakan di 6 nomor 1 itu UPP PPPA. Kalau udah jadi korban dan ini ya kalau bisa catatan nomor teleponnya Bu. Jadi biar dengan provinsi kan biar dari kabupaten kota juga kali-kali tangani karena kami punya petugas layanan 24 jam ready di mana pun ada langsung kita tuh untuk melakukan penjangkauan. Ya, karena kami ada petugas layanan, ada psikolog, ada ada tim fokus. Kalau misalnya mau dibawa ke rumah sakit, kami juga ada bekerja sama dengan teman-teman di rumah sakit untuk melakukan perawatan. Ya, jadi beberapa kegiatannya ya ini kita lakukan. Dan terakhir ini ada Sapa 129 ini langsung ke kementerian ini Sapa 129. Jadi kalau misalnya mengadu ke situ langsung di kabupaten mana langsung dihubungi tempat kejadiannya oleh kementerian. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Yuli, terima kasih Pak Kiai. Ya kalau misalnya di luar ini sadar itu bisa membantu korban kekerasan baik perempuan dan anak. Insya Allah juga kami akan sampaikan ke Ibu Kadis DP3 untuk koordinasi dengan Basnas Kabupaten Goa. Mungkin demikian kurang lebihnya mohon maaf sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik itulah tadi materi dari kami DP3A sekaligus menjadi materi terakhir. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Oke, saya tunjukkan dua saja ya, mengingat untuk singkat karena hari Jumat. Baik yang dengan ini dan oke, silakan musik bisa ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari Sesi Kabupaten Goa. Sekarang menanggapi apa yang disampaikan oleh materi tadi terkait dengan proses saya cerita ini sebenarnya terjadi dalam keluarga saya. Ini berawal dari pernikahan dini. Ya, pernikahan di ya, waktu itu laki-laki dan usia itu ya, berangkatnya berusia itu
dalam seperti itu saya sangat dilema dengan kasus yang terjadi karena adalah istri dari kakak seperti anak bisa berasal dari keluarga tidak utuh yang namanya tidak dan pindah-pindah dengan sama sebuah ya waktu itu saya bagaimana kita persiapan kita sehingga kita keluarga beri silakan itu ya waktu itu saya melarang untuk tidak menikah saya menikah tapi keluarga dia sebenarnya itu semuanya bersatu dan bilang pokoknya ya saya sempat mau melanjutkan saya tanya mereka berdua ya ada orang ya tidak ada yang melanjutkan saya bingung mau bagaimana kau bilang ini kan aku tidak bisa terus saya tidak tidak mau perempuan yang main saya ini sama saya dari luar dan bawah karena ini sekarang kedua saya telah beli dari dalam mobil umum dan begini saya mungkin saya didoakan itu karena ya tidak boleh dalam saya dalam satu sebenarnya pada waktu itu saya tidak ada di mana dia hanya datang di rumah saya dalam tubuhnya tidak ada mencari saya terpikir bagaimana kalian ini anak ke depannya saya mengatakan itu mengatakan kepada saya kalau kita itu sini bertanya saya mengatakan saya setelah itu dia menjawab dikawal di bawah saya tidak berlaku kita ya kemudian ya dari sana ya di July itu mulai ini mulai ada saya tidak tahu lagi seberapa saya bisa diminta dengan hati baik dari laki-laki maupun dari perempuan dan janganlah satu bulan ini saya tidak sangat melihat apa-apa intinya melatih ada oke, mau diberikan ya, saya
Kita naik Indonesia. Kita, bagaimana itu sudah dapat dari mana Indonesia kita dengan negara ternyata dua ini ada komunikasi dengan pemakaian dengan tentunya besok pesawat segini para dia tidak karena tidak mungkin kehidupan saya tidak mungkin tidak saya kalau mungkin menerima keluarga mungkin pulang daripada di sini terpisah dengan yang ekonomi jadi sedikit saja ya saya bilang pulang nanti ke Manado tapi ternyata dia berkata jangan dikatakan di sini dua saya tidak mau tinggalkan saya tetap positif anak tahu saya ada bukti dulu kita ini kebahagiaan tapi ternyata dia tidak mau ya ini yang mau saya tanyakan apa karena ini tetap menanggung dosanya ya terima kasih ya, langsung saja tarik Bu kejadiannya 2022 ya 2023 ya kalau ini Bu kalau kita merujuk Undang-Undang 12 tahun 2022 bisa dikena pidana iya karena kita menikahkan anak di bawah umur. Jelas sekali di pasal 9 di Undang-Undang itu seksi 12 tahun 2022 pidana kurungan 9 tahun dengan denda uang 200 juta. Karena kita sudah melakukan pernikahan dan semua orang yang terlibat di dalam situ harus mendapatkan sanksi. Yes. Makanya tidak ada yang desa tidak mau kasih karena dia sudah tahu KUA tidak mau, kemudian pengadilan agama tidak mau kasih dispensasi nikah, UPT DP3 Agwa tidak mau kasih, tapi kalau secara Islam ya memang kita takut karena zina. Ya. Tapi secara undang-undang, kalau kita dilaporkan, bisa masuk ke ranah pidana. Iya. Ya, tapi jangan kita tidak laporkan gitu. Ya, cuma ini Bu pelajaran ya. Kalau ada yang begitu-begitu, ya lebih baik jangan terus kita ambil itu anak simpan di rumah tak bawa pergi di UPT PPPA. Apalagi kan ini anak terlantar. Tidak ada satupun aktenya, tidak ada. Dan dia harus mendapatkan haknya walaupun dia tidak mau sekolah, harus dipaksa sekolah. Karena itu hak anak, haknya sekolah, haknya bermain, hak mendapat kesehatan, hak mendapatkan identitas. Harus itu. Di usia anak, dia kan tidak ber-KTP sekarang. Anaknya nanti apa yang mau tidak ada buku nikahnya. Ya. Anaknya tidak bisa nanti juga anaknya menjadi korban bully walaupun kita dikatakan secara diam-diam di bawah tangan tapi tidak ada namanya bapaknya nanti di akte kelahiran anak namanya ibunya kita menimbulkan lagi korban kekerasan yang baru karena nanti kalau sekolah yang nanya gimana bapakku tidak ada namanya bapakku yang tahu namanya ini bapakku anak haram ini anak walaupun kita dikatakan sah secara Islam, tapi secara negara tidak diakui. Yeah. Jadi KB yang semua teman-teman ya bunda-bunda naik semua
Kalau ada begini, jangan langsung ambil keputusan sendiri, komunikasikan dulu. Jangan walaupun kita mau itu anak kita simpan di rumah tapi ya ini kan itu tadi tinggi pidananya Bu, 9 tahun, denda 200 juta. Iya, kurungan ini tidak main-main. Karena kita dianggap melegalkan kekerasan seksual terhadap anak. Dan rata-rata normal anaknya tidak stunting. Ya, karena biasanya anak yang melahirkan di bawah umur itu organ reproduksinya belum siap untuk dibuahi. Biasa alhamdulillah normal tidak stunting. Ya, ini yang banyak, makanya sekarang pemerintah korban-korban perkawinan anak 5 implikasinya. Tinggi perceraian, tinggi kekerasan, tinggi anak tidak sekolah, tinggi kemiskinan ekstrim, tinggi stunting. Makanya itu ditekan sekali, jangan kawin. Walaupun orang kaya ya di daerah Wajo sana itu orang kaya banyak, karena kalau sudah dipanen untuk kasih naik status sosialnya karena tidak ada tempat untuk dia ekspor bilang banyak uangnya, dia kasih kawin anaknya, panggil artis, pakai semua emas-emasnya. Ya, tapi begitu misalnya anaknya sudah melahirkan, tidak karena anaknya masih mau main, mau ke sana kemari, ya dapatnya anak stunting, gizi buruk, tinggi perceraian, tinggi anak tidak sekolah. Kalau masih hidup orang tuanya dua-dua masih bagus-bagus, tapi kalau aja kan tidak ada yang tahu, meninggal ya mungkin 1-2 tahun ya masih kaya raya, tapi kalau dia habis juga ada lagi kemiskinan baru. Ya, ini yang kaget bukti ya. Jadi mungkin ini yang saya anukan. Jadi jangan lagi ada yang begini, kalau ada tolong dikomunikasikan, dilaporkan. Makanya tidak ada Jawa Barat yang mau bantu ibu. Kita bawa ke desa tidak mau, RT tidak mau, bawa ke KUA tidak mau bawa ke pengadilan agama tidak mau, ke DP3 tidak, karena tahu ini aturan. Ya makanya itu yang sekarang ini dikomunikasikan oleh Ibu Menteri PPA dengan Kementerian Agama. Setiap sebelum khutbah Jumat akan diumumkan undang-undang perkawinan anak. Siapapun yang menikahkan anaknya akan dapat denda kurungan 9 tahun, denda 200 juta. Di Wajo itu sekarang tidak ada yang mau, kalau ada orang yang kawinkan anaknya, tidak ada satupun aparat yang datang dikasih sanksi sosial. Biar dia potong 10 ekor sapi, tidak ada orang yang mau datang di pernikahan anaknya. Ya, karena itu tadi. Ya, ini yang saya sampaikan. Jadi mungkin ya ini karena sekarang ibu-ibu sudah jadi, saya walaupun ibu mungkin saya tidak mau jadi agen 2P, tapi kalau bisa saya mohon jadi agen 2P, pelopor dan pelapor. Ya, mungkin tambahan Pak Ustaz dari segi agama, karena saya ini kurang ya masih tidak terlalu ya masih sedikit pemahaman tentang agama, dari ya menghindari zina katanya terhindar. Iya, makasih. Jadi dalam perkawinan itu ada 3 hukum yang hadir di situ. Pertama hukum agama, yang kedua hukum negara, yang ketiga hukum adat. Ya. Hadir, semua harus terpenuhi. Ya, boleh tentu juga benar dalam agama. Kalau pernikahan itu tidak memenuhi syarat-syarat, ada syarat. Ada wali, ada saksi, syarat yang harus dipenuhi. Memang dalam agama itu yang dianggap dewasa kalau perempuan kalau haid, dan laki-laki kalau sudah bermimpi, sudah dewasa. Dan dalam negara itu dewasa itu ada undang-undang yang mengatakan kalau tanggung.
ada 18 tahun, ya, itu dianggap dewasa, artinya dewasa siap menerima beban rumah tangga. Boleh tentu juga benar menurut agama itu kalau syarat-syarat yang harus dalam perkawinan itu tidak terpenuhi. Ya. Jadi bisa saja semuanya dilanggar, semuanya saja. Ya, hanya karena itu tadi. Jadi mencegah berzina tentu ada cara lain. Tidak hanya semata-mata menikahkan, pasti ada cara lain yang bisa dilakukan. Semoga memenuhi aturan agama itu dalam pernikahan tersebut, sehingga yang dilanggar banyak agama dan hukum negara. Tadi disampaikan sanksinya itu akan dilanjut tahun atau beda 200 juta. Ya, jadi salah satunya itu denda 200 juta atau masuk kurungan 9 itu hukuman maksimal tergantung dari pengadilan apa 5 tahun, 6 tahun, tapi maksimal 9 tahun kita berbeda 200 juta. Kita tidak melihat peristiwa itu dari peristiwa itu. Jadi saya takut mengatakan sesuai agama. Boleh tentu juga. Jadi pelajaran bagi kita, bagi siapa saja, agar hati-hati melakukan sebuah perbuatan hukum yang kita tidak tahu persis. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Dr. Julia. Terima kasih. Saya melengkapi sedikit. Jadi teman-teman, menikah itu bukan hanya soal karir, tetapi juga soal bahas. Tadi sudah disinggung oleh dua narasumber sebelumnya. Ba'ah itu artinya kesiapan secara reproduksi, rahim, kalau perempuan, kesiapan secara sosial, mental, ekonomi, sosial, dan politik. Teman-teman perlu diingat dan disampaikan kepada semua perempuan bahwa reproduksi perempuan itu wajar, lama, dan berbekas. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu dalam keadaan duduk, ngomongin politik, belajar, ngaji, sholat, dan sebagainya. Dia memproduksi sperma dan tanpa rasa. Sebentar, buat perempuan yang sedang memproduksikan haid, menstruasi, itu tidak bisa sambil main basket, berenang, hahihi. Itu kan pasti pegang perut, sakit. Ya kan? Ada yang haidnya lancar, ada yang haidnya tidak lancar, ada yang setiap akhir bulan bisa menstruasi dengan tepat waktu, ada yang tidak ajak, itu sakit buat perempuan. Itu baru reproduksi menstruasi. Nanti ketika hubungan seksual buat laki-laki, kalau sudah ereksi, penetrasi, kemudian ejakulasi, keluar sperma, selesai, enak. Buat perempuan dalam hubungan seksual suami istri yang saling cinta saja belum tentu bisa menikmati dan happy. Karena kalau dia lagi sakit, capek, apalagi dalam kondisi masih anak-anak, nggak ngerti dan belum siap. Maka kalau ada korban kekerasan seksual, kalau kita lapor aparat penegak hukum, kalau aparatnya bilang, kamu nikmatin ya, kamu goyang nggak lulus, bisa bikin marah luar biasa. Kalau laki-laki aja yang bertransformasi, enaknya hubungan seksual pada dirinya, pada orang lain. Jadi itu kesalahan paling fatal. Tidak semua hubungan seksual pada perempuan itu menyenangkan kalau tidak didasari oleh suka sama suka, cinta, bahagia, dan ridho. Nah, dalam fikih bahasanya asmarodin. Hubungan seksual itu harus asmarodin. Bahasa Quran itu bagus. Pernah dikasulah. Wa antum dikasulah punten. Artinya saling. Maka kalau perempuan meminta, suami memberi, demikian juga kembali. Letakkannya
mawaddah, warahmah. Maka definisi kita dalam itu bukan hanya soal ijab dan qabul, tapi pertanggungjawabannya. Bahasa fikih itu kemudian disangkut gholizon, ikatan yang kokoh. Karena ikatan yang kokoh itu dia tidak boleh saling menyakiti. Demikian juga ketika memulai sebuah pernikahan antagonis yang ikhlas itu harus bisa. Bagaimana kita menjelaskan kepada mereka paham? Soal menstruasi, kamu lebih panjang. Paling singkat kalau yang belum menikah saja rasa 1 pekan. Ya kan? Itu hari ya. Kata-kata agak besar. Saya waktu belum menikah bisa 14 hari. Lalu kalau proses seksual itu tidak hamil, itu nggak bisa disembunyikan. Laki-laki kalau sudah melakukan hubungan seksual ya sudah selesai. Perempuan akibatnya hamil nggak bisa tuh. Baik, saya mau acara nasihat dulu. Keluar dulu ya, nanti masuk lagi ke akhir. Nggak bisa disembunyikan, Yunda. Kita tahu itu keluarga kita. Dia bukan kayak lagi main anak-anakan. Bisa ditaruh itu boneka. Udah, ini udah dilahir pertama 9 bulan. Bayangkan kalau melahirkan. Berapa urat saraf yang putus ketika Anda gendeng. Yang sudah pernah melahirkan spontan maupun sesar itu luar biasa perjuangannya. Gak ada melahirkan yang habis air kemudian kita bisa main bola. Nah, bawa kota. Hidup antara hidup dan mati. Belum lagi ketika bisa mengungkap itu payudara. Pasti Lega mau kalahkan semua. Acara nasional udah setengah hari nggak buat itu udah rasanya kan udah panas dingin kita. Terus kalau saya senang nih nasihat acara bawa anak. Nggak boleh ada halangan membawa anak. Setiap kegiatan nasihat itu harusnya memang menyediakan daycare. Paling sudah ada mahasiswi yang bisa kita ajak berkomitmen bantuin jagain anak-anaknya Yuda. Karena kalau baby Anda nggak sopan, sebenarnya yuk mau kita misalnya mau apa itu namanya? Kalau personalnya hantu kecil, sepanas apapun kalau dijaga kita misalnya di samping bengkaknya, itu nggak menyelesaikan masalah. Pakai alat lebih parah lagi, keluarga kan. Itu jelaskan kepada mereka yang mau menikah. Jadi mereka itu bukan hanya happy. Happy-nya sekali, selanjutnya hanya besar. Masuk di perkawinan itu seperti masuk di hutan belantara. Kita nggak pernah tahu, ya ketemu kita mah cakep, wangi, bersih, kayak kata punya orang. Atau setiap bangun tidur kupilan. Makanya masa ta'aruf itu bukan masa kalau kita yang pakai bajunya apa, lalu nanti kita salah jalan bukan hanya soal itu gitu loh. Ta'aruf itu soal kalau kita punya anak berapa di jumlah yang mau kita punya. Kalau kita punya anak nanti berapa waktu spare waktu yang kita sediakan untuk jarak kehamilan saya sampean. Kalau aku lebih sukses dari kamu, enggak kamu jadi anak. Kalau kamu yang lebih sukses dari aku, apakah kamu akan arogan kepada aku sebagai istri? Itu yang ditanyakan pada saat ta'aruf. Ini bukan soal menjadi imam ya, imam yang baik ya, istri yang selehat ya, gak cukup sama itu Yunda. Lebih dari itu. Kalau cuma mencari imam sholat ya jadi imam aja lebih support. Misalnya kan? Dan ketika imaman sholat terbaik bagi perempuan itu di masjid, bukan di rumah. Cek hadisnya. Lebih banyak hadis mengatakan sholat perempuan terbaik di masjid, bukan di rumah. Jadi kalau mau jadi imam sholat, ya jangan di rumah, masjid. Aja ke masjid, keluarga aja ke masjid dulu. Jadi selama ini kalau kegiatan nasihat, aja ke laki-lakinya suruh tuh jagain baby. Itu makanya saya kira mau diajarkan soal ini. Ingatkan, kehamilan itu beresiko, apalagi belum usia 21 tahun. Majelis Tahlilan tadi sama dia memutuskan perkawinan yang bakal itu 21 tahun. Berdasarkan fikih perlindungan anaknya Majelis Tahlilan tadi itu dihitung dari usia pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah.
Jadi salah besar itu ketika Siti Aisyah kita menikah usia 6 tahun, lalu berhubungan dengan Nabi bertemu 9 tahun. Ada dialek bahasa Arab ketika menyebutkan 16 itu salah kita besar asyaranya itu jadi hilang. Jadi seolah itu hanya sita asyaranya itu tidak disebut. Kayak teman-teman ada dialek-dialek kalau mau ngomong apa gitu enggak full katanya. Ada kan dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu bahasa lokal. Kalau kita mau ngomong tuh ya kan sudah tahu sama tahu. Misalnya kalau Sumatera itu ya, misalnya kita orang. Ini ada kita orang. Kita orang itu kan sebenarnya menunjukkan saya doang. Tapi bilangnya kita orang, itu seolah-olah semua diajak. Ya. Kita orang kan. Kalau orang nggak paham, mungkin hadis misalnya itu adalah sebuah hadis atau sebuah pendengaran yang tidak jelas. Yang kedua hasil kabupaten semua. Ada dia hanya ikut diri dia sedang begitu. Dia bahasa Arab. Kan sungguh-sungguh bangsa-bangsa Arab itu banyak. Dialeknya aja banyak. Tapi kalau misalnya gaji Al-Quran saja yang hadir di kita itu kan Utsmani. Tapi di Timur Tengah sana, di Maghrib, di Afrika, bacaan Quran tidak semua sama dengan bacaan Quran kita. Bukan karena dia salah, tetapi ada faktor dialek, ada faktor tata bahasa. Nah, sehingga hadis yang dimaknai 6 tahun tadi, maksudnya adalah 16, lalu bertemu dengan Nabi 9 tahun kemudian ada seperti ada yang memaknai begitu, ada juga yang memaknai, oh enggak, ini hadis benar-benar bagus, salah, karena dimain 6 tahun dan 9 tahun. Karena yang meriwayatkan hadisnya sudah lupa ketika pindah ke Basra. Ingatan itu sudah pudar, sudah dalam ilmu urut-urut jalur hadis, seorang di jalur hadis tidak boleh lupa ingatan atau sudah pikir. Jadi kenapa sudah tadi sudah terakhir setelah melahirkan ada nifas menstruasi aja sakit loh teman-teman ya nggak sih? Selain nifas, apalagi kalau lagi sesar, kadang-kadang orang nangis aja rasanya kayak gitu kan? Saya kalau dirasa terus viral itu buang anak di jalan sampai anaknya merangkak-rangkak, ya kan? Coba bayangin, coba searching deh. Terus ada ibu pakai cadar, mau jemput loh di Batang kalau nggak ditolong sama bapak. Berdua anaknya, bapaknya di mana di Indonesia itu sedang bekerja itu fatherless. Tuh yang dijelaskan. Jadi ketika harus dijelaskan fatherless. Jadi kalau teman-teman juga itu mau mewawancarai calon adik ipar, jangan sibuk nanya uang panai. Panai lagi berapa kita? Jangan kita tanya pada mas gak dia? Bertanggung jawab gak dia? Buat apa juga pesta habis-habisan lalu kasih panai besar habis itu adik kita menerima? Karena kemarin acara yang kemarin di visit masjid di Pak Kiai di BC Universitas Muhammadiyah Makassar, ada yang bilang boleh nggak dana zakat dipakai buat dana panai? Saya bilang kalau mau nikah harus siap, termasuk ekonomi. Kita ini apa namanya sudah jodoh nggak punya uang, nggak ada panai. Saya bilang nikah itu dasar hukumnya adalah mubah. Jadi kalau belum siap jangan nikah. Terus ngapain? Betul banget tumbuhkan pandangan. An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bidang yang dulu dan kapsoli, wayang dengan turun yang perlu kan kalau apa lagi? Saya soal kopi, asal itu orang info. Yang itu dijaga misalnya. Abu Jurat itu mulai. Kalau apa lagi? Al-Baqarah lah untuk bisa. Nggak boleh untuk penjara sampai jaga wudhu. Itu laki-laki yang belum menikah tapi nggak mampu. Apalagi dengan lompatan, udah diam lah ibadah, aktif berorganisasi, berprestasi, cari beasiswa. Jangan sibuk sekolah, kepoin statusnya. Kira-kira yang terakhir adalah soal masuk. Jadi menikah itu adalah soal pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu aman. Dan kebersamaan kita pada usia anak yang golden age itu sebentar.
jangan disia-siakan. Jadi mau punya anak itu harus well prepared. Makanya dalam bahasa fikih kalau nggak siap boleh aja selama terputus. Supaya siap. Nah itu yang sampai detik ini tidak pernah sampai ke otaknya, perasaannya, gen Z ya, gen Z. Kita ini gen apa ya? Tadi pagi saya bahas Mbak Sani dari BNI ini. Iya. Nah itu harus dijelaskan ke mereka. Yang harus masuk akal bahwa kehidupan sementara kan mungkin mereka lihatnya apa siapa kalian sekitar warahmat tapi kan lihat zaman sekarang zamannya apa dulu nggak ada WhatsApp dulu itu kayak nggak ada tontonan macam-macam yang ada sekarang nggak ada status macam-macam kalau dulu sukses jadi wakil apa bupati doang bukan zaman sekarang mau apa tapi saya istirahat itu jadi ketua ya Biro ya, kepala dinas 24 jam di rasanya tergantung. Itu yang jelas. Jadi bukan soal apa biasa semua mana ya kemarin ada yang tahu itu dari zakat saya juga bisa dan zakat untuk emergency dan bagi korban. Nah kira-kira begitu tidak semua. Dan yang terakhir adalah kalau merujuk keputusan Bagi Muhammadiyah perkawinan itu harus dihadapan negara dan dicatatkan. Jadi ini ada dalam buku tanya jawabnya Tarjih nomor 5, nomor 3. Jadi udah lama sekali berbicara. Nah bagi warga Muhammadiyah kan kita taat berorganisasi, jadi tidak ada perkawinan tanpa pencatatan perkawinan dan tidak ada perceraian tanpa dibuka aktif pengadilan. Nah itu progresifnya dari Muhammadiyah. Jadi hati-hati nih. Dan ini sahih nggak dalam mazhab sahih? Mazhab Imam Abu Hanifah itu mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai syarat dan rukun sahnya perkawinan. Yunda untuk membuktikan bahwa Anda sudah menikah, apakah perlu bawa saksi satu kampung ke jalan-jalan di Jakarta hanya untuk menunjukkan bahwa sudah menikah? Akhirnya uangkan naik bawa saksi kemana-mana kan? Kayak bakso. Yang bisa dibawa adalah sertifikat itu. Maka dalam kaji mencatatkan perkawinan adalah bagian dari syarat dan rukun yang harus berpenuh. Begitu juga perkawinan. Saya kira begitu, juga semua. Alhamdulillah Manitako, saya kembalikan ke Modas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kebenaran kita sangat singkat, tapi tentu saja nilainya sangat besar ya. Karena kita semua ini adalah penggerak kebaikan, insya Allah. Dan kebaikan sekecil apapun harus dilestarikan. Progres sekecil apapun itu tetaplah progres. Jadi mari kita tetap menjadi penggerak. Kalau tadi kata Ibu, pelopor dan pelapor. Dan karena ini hari Jumat, saya cukupkan satu penanya saja Yuda ya. Nanti kalau ingin berkomunikasi, diskusi lebih lanjut, baik itu kepada Ibu Wali Mirna, ataupun kepada Ibu Yulianti, ataupun kepada Bapak Akbar, nanti panitia akan menyampaikan kontaknya izin, Bu ya, Bapak Ibu ya, kalau peserta nanti ingin berdiskusi. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila izin hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.